gue nggak setuju Tom ke Persib karena semoga dia 1-2 tahun lah. Feeling gue dia dapat klub. Cuman alasan pun apa, tapi ada plus poinnya dia ke Persib. Gue semempikiran, betul. Untuk jangka panjang, paham. Cuman yang satu hal yang Om Simon nggak tahu. Kayaknya sih udah fix ya bahwa Ole absen ya. Kayaknya ya. Enggak, gue nggak yakin. Bisa jadi main ya? Masih ada peluang untuk main. Tapi bugar sampai ke level match fitness belum tentu memang. Mungkin nggak 90 menit. Mungkin nggak 90 menit. Ya, tapi bisa main 15-20 menit terakhir bisa jadi subs. Ini kembali lagi, seharusnya ya, kan kita nggak tahu. Miliano ini bisa adaptasi nggak dengan 85% kelembapan? Bisa adaptasi nggak dengan panas yang luar biasa? Benar. Tapi kalau secara skill, dia harus jadi starter. Maka dari itu dengan gue nggak setuju Tom ke Persib karena semoga dia 1-2 tahun lah. Feeling gue dia dapat klub. Cuman alasan pun apa, tapi ada plus poinnya dia ke Persib. Dia lebih gampang adaptasi dengan cuaca Asia. Benar. Dimana salah satu kekurangan Tom itu adalah cuaca. Nah di situ plus poin. Jadi ada bagusnya juga dia ke Indonesia. Nah, ini ada statement menarik juga, Coach, dari Om Simon Tahamata, yang bilang ini setelah lihat turnamen Garuda Internasional ya. Dia bilang, udahlah kita nggak perlu naturalisasi lagi, kita optimalin aja potensi-potensi lokal, banyak kok seluruh Indonesia. Coach sepemikiran nggak? Gue sepemikiran, betul. Untuk jangka panjang, paham. Cuman yang satu hal yang Om Simon nggak tahu, kompetisi adalah netizen kita itu minta trofi terus. Nggak sabaran. Bisa nggak pemain pelatih kita bersabar kalau diajar netizen seperti mereka ngajar gue? Kalau coach kan udah kebal. Mereka kebal nggak? Tapi gue setuju sama Om Simon. Dan sekarang stoknya itu udah berkurang. Mungkin sekali-sekali ada. Dalam 1-2 tahun, 1-2 tahun lagi satu, nggak seperti sekarang. Yang istimewa banget gitu. Iya. Dan ada satu lagi yang Om Simon lupa, kompetisinya kan jarang di sini. Nggak ada. malah. Bukan jarang, yang ada turnamen. Turnamen itu yang susah. Om Simon nggak, kalau kan Om Simon hanya bicara bakat. Nah itu gue setuju. Tapi untuk bisa memoles bakat, lu butuh kompetisi. Bener. Yang nggak ada. Kita sebetulnya pemain muda itu usia 16 ya. Let's say timnas U16, U17 atau 19. Kalau di level ASEAN aja, AFF masih lumayan sering juara lah. Tapi kenapa ketika masuk senior itu melempem? Nggak, gini. Apa yang lu katakan itu realita, fakta. Tapi yang orang kita tidak tahu adalah itu juga terjadi di Eropa. Itu juga terjadi di Amerika Latin. Contoh, Tom sama Sandy Walsh pernah main di Young Oranje, kemana mereka? Contoh, Ezra Walian pernah main di Young Ajax dengan Donny van de Beek. Kemana? Jadi dari 100 pemain yang main di youth di Ajax, yang lolos itu cuma 1. Mungkin 2. Seleksi alam ya? Seleksi alam. Itu karena banyak orang Indonesia merasa bahwa sepak bola itu matematika. Lu bagus di youth, lu juga bagus kalau gede. Nah, itu karena merasa cepat puas, karena gue udah bagus nih di youth. Atau karena ketika masuk senior, spotlight semakin besar. Enggak. Kita itu terlalu negative thinking. Mungkin itu bisa. Tapi banyak yang dapat exposure besar, oke aja kok. Iya kan? Berarti apa? Mental. Kualitas. Konsistensi. Bakat. Bagus untuk lu bawa ke Belanda, nggak ada apa-apanya. Kita aja merasa bagus. Iya kan? Rizky Ridho belum tentu bisa main beda level. Rizky Ridho hebat di sini. Di Belanda belum tentu bisa main divisi utama. Mungkin divisi 2, mungkin klub papan bawah. Tapi minimal menaikkan level competitiveness. Iya. Dan di sini nggak ada karena level kita terlalu rendah. Jadi bagus dikit dipuji-puji.
Lu tadi sendiri udah bilang di ASEAN kita bagus. Karena ASEAN. Ya. ASEAN itu salah satu regio yang memiliki fisik lemah loh. Orangnya kecil, badannya cungkring. Lu bandingin Zimbabwe sama itu aja udah kalah lo dari sisi fisik. Iya. Bandingin Asia Utara, Asia Tengah. Lawan Vietnam aja kita sering gedodoran. Vietnam main keras loh, fisiknya kuat. Iya. Dan harus kita ya enggak lah, emang level kita segitu. Maka dari itu Om Simon bener. Yang Om Simon lihat kan bakat. Tapi bakat untuk jadi top, kita puluhan tahun nggak berhasil, kok mendadak bisa. Kita dengan negara dengan populasi yang besar, bakatnya pasti lebih banyak dong. Banyak. Kenapa bisa kalah sama Uzbekistan yang negara sekecil itu? Enggak, gue puter balik. India kurang besar apa? Oke. Berapa kali? Cina India itu 5-6 kali. Gede dari sini. Lebih gede dari kita. Kok mereka nggak pernah, Cina sekali ikut Piala Dunia, India kok nggak pernah ikut Piala Dunia? Kok di Asia klub-klub India nggak pengaruh? It's about culture, bukan kuantitas. Kenapa Brasil selalu puluhan tahun, Argentina puluhan tahun selalu bisa berada di at least 5-10 besar lah. 5-10. Culture, dari kecil mereka sudah punya itu. Sama gue nggak ngerti juga apa. Culture-nya punya, dididik seperti itu. Kita nggak ada. Dan kita terlalu cepat. Negara ini negara instan. Ini yang kita harus rubah. Bukan hanya sepak bola, minyak instan, kopinya instan, semua instan. Dibawa ke sepak bola harus instan. Enggak. Sepak bola itu bukan instan. Orang pemainnya jadi bintang iklan kopi instan? Maka dari itu. Jadi nggak bisa. Nggak bisa. Inti adalah bersabar. Proses ya. Makanya gue sekarang bikin SSB di lapangan gue di Depok mulai dari 6 tahun. 6, 8, 10, 12. Karena dari usia kecil kita pengen mengajarkan mereka sepak bola itu apa. Kita terapkan football IQ mereka. Kita tingkatkan. Kita berubah. Dari sini kita poles cara berpikir tentang sepak bola apa. Sepak bola itu bukan cuma latihan repetisi. Sepak bola itu bukan hanya nurut ke pelatih lu. Pelatih lu A, lu ikut A. Pelatih lu B, enggak. Nah, ini berarti pemain harus punya intelektualitas. Betul. Harus dibekali intelektualitas sejak dini ya. Iya. Football IQ, bukan academic IQ. Benar. Beda. Iya, karena mungkin selama ini orang atau anak-anak main bola taunya ya udah gue bisa gocek main. Iya. Tapi knowledge tentang sepak bolanya tuh belum. Dan itu perlu tuh untuk gue itu 5 tahun pelatih timnas futsal, Fadli. Gue kan mengalami hal-hal kayak gitu yang sama. Dipikir cetak gol bisa main masuk timnas futsal. Dipikir gocek bisa masuk timnas futsal. That's parameter mereka di Indonesia ini. Gocek cetak gol. Parameter gue akurasi passing. Kontrol, timing, positioning, udah beda. Beda. Karena gue pelatihnya ya ikutin aturan gue lah. Kan gitu. Tadi katanya harus argumen. Ya harus argumen, bukan masalah ini. Gue kasih semua kesempatan pelatih pemain untuk berargumen. Kalau lu nggak setuju, kenapa nggak setuju? Yang penting argumennya logis ya. Iya dong. Bukan karena harus cetak gol. Iya, gol itu kan hasil akhir. Yang kita lihat ada prosesnya. Golnya jatuh dari langit atau enggak, atau kebetulan atau gol dari proses. Inzaghi dong, gol jatuh dari langit ya. Betul. Kejatuhan bola. Iya. Cuman kalau lu proses lu bener kan bisa terulang terus. Nah, ini menarik nih soal mindset juga. Tadi Coach bilang bahwa lu bukan cuma bisa cetak gol lu masuk timnas atau dipanggil tim. Karena ini gue nonton juga yang ngikutin perkembangan Tarkam itu yang di sosmed tuh rame. Ketika ada satu King Tarkam, Raja Tarkam, komennya tuh mostly gini. Gue heran pemain sebagus ini kok nggak dipanggil timnas. Artinya mindset rata-rata orang itu ya berpikirnya seperti itu gitu loh. Betul. Padahal main bola nggak sekedar itu tadi cetak gol atau bisa gocek lu main bola dan lu dipanggil timnas kan gitu. Knowledge, football IQ, attitude, bener. Komitmen, komitmen, disiplin ya. Kalau cuman cetak gol mah ya gimana ya? Bahkan sekarang pemain lebih takut diserang netizen Wah. ketimbang daripada cedera. Iya.
Ini harus kita hindari. Nggak mau ambil risiko. Maka dari itu gue setuju pemain bola digaji gede. It's okay. Alasannya? Exposure-nya besar. Ya. Bebannya besar. Dan lu harus mental lu harus kuat. Kalau enggak lu nggak di-like juga gaji gede. Iya. Iya benar. Tapi sekarang kan dimanjain coach. Jangan hujat pemain kalau pemain. Enggak. Bukan Hujat itu bagian dari paket Enggak. dari seorang kritik dan hujat kan beda. Gue kan nggak pernah bilang suruh hujat pemain. Kritik. Kritik pemain. Kritik. Iya. Beda. Masalahnya netizen kita nggak tahu tuh kritik yang benar sama menghujat, coach. Iya. Nggak, hujat nggak pernah gue benarkan. Iya. Benar. Tapi kritik nggak masalah. Dan pemain juga siap kalau kritik ya. Harusnya Asal siap, bukan harus hujatan siap. ya. Iya. batasannya gimana? Hujat sama kritik itu. Kritik itu Arhan contoh lah kan dia nggak main. Han, lu kok main jelek? Tolonglah lain kali lebih fokus ke teman-teman lu, kasih masukan lah. Itu kritik. Iya, iya. Atau transisinya lebih disiplin lagi dong, misalnya. Lu habis nyerang, hilang bola langsung balik ke belakang. Itu kritik ya. Itu kritik. Jangan, si A, goblok banget lo Itu kan lucu gitu. Iya. Gue juga sering mengatakan pemain goblok, tapi itu kan lebih umpatan pada saat momentum kan. Iya. Tapi kalau kita ketik kan match udah selesai, beda.